Menghadapi Zionis kita harus tahu ilmunya. Ini bukan sembarangan. Bukan cuma bisa teriak save Palestine, ya, free Palestine. Ya, kalau teriak doang anak kecil juga bisa. Sebab yang kita hadapi ini gerakan politik internasional yang pemimpin negara-negara Islam aja nggak berdaya. Bayangkan. Karena ekosistemnya sudah dibentuk oleh negara-negara imperialis di awal abad ke-20. Maka saya teringat istilah pepatah Arab mengatakan man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, dia akan aman dari makarnya mereka. Kita bukan hanya belajar bahasa Israel, tapi belajar bagaimana orang Israel berpikir. Mempelajari apa strategi-strategi yang dimiliki oleh musuh, konspirasi-konspirasi mereka untuk melanggengkan negara Zionis ini. Kita harus pelajari itu. Supaya apa? Kita tahu solusinya, kita bisa ambil solusi yang tepat, obat yang tepat untuk menghilangkan penyakit virus yang namanya Zionis. Sultan-sultan Ottoman itu berupaya menggagalkan semua kebijakan-kebijakan afirmatif yang sudah diambil oleh Muhammad Ali Pasha dan anak cucunya yang memerintah Mesir selama abad ke-19. Tapi kemudian langkahnya sudah terlambat, walaupun masih bisa menunda. Jadi menunda proyek Zionis untuk mendirikan negara Israel itu berhasil ditunda oleh Ottoman. Kalau tidak karena Sultan Abdul Majid, kemudian Sultan Abdul Aziz, dan yang terakhir itu Sultan Abdul Hamid II mengambil kebijakan yang kontra terhadap politik dinasti Mesir, keturunannya Muhammad Ali Pasha di Mesir, maka mungkin negara Zionis Israel itu akan muncul lebih awal, dan mungkin tidak perlu ada perang dunia ke-1. Karena Yahudi ini berkomplot, melakukan konspirasi-konspirasi, mempengaruhi negara-negara besar untuk membuat sebuah perang dunia ke-1 yang melibatkan Ottoman Turki. Dan Kesultanan Islam Turki satu-satunya itu yang kuat, itu sudah diprediksi kalah. Dan kalau Ottoman Turki kalah, maka tidak ada lagi penghalang untuk berdirinya negara Israel. Itu prinsip yang dipegang oleh kelompok Zionis. Dan itu terbukti. Dibikin dulu perangnya, Ottomannya dibikin bangkrut, dibikin kalah perang, kemudian negara-negara Arab yang dulu tunduk di bawah Ottoman Turki, bangsa Arab, kemudian diprovokasi, dikasih dana, dikasih duit untuk memberontak, dipersenjatai, sehingga proyek kereta api Hijaz dari Istanbul ke Madinah yang melewati Damaskus itu dihancurkan oleh pasukan suku-suku Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussein, penguasa Hijaz, Mekah dan Madinah pada saat itu, yang memberontak melawan Ottoman. Nah, inilah awal cikal bakal. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa hayyikum bi tahiyyatil islam wa hiya tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, langsung saja karena waktu kita singkat, pada kesempatan siang hari ini kami akan membawakan tema tentang kronik perlawanan Palestina, atau kita akan membedah tentang akar Zionisme, bagaimana perlawanan Palestina itu dari akar Zionisme sampai terjadinya peristiwa yang baru-baru ini dan masih terhangat kita saksikan, yaitu Badai Al-Aqsa. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlawanan Palestina ini sejarahnya panjang. Ketika benih-benih Zionisme ini muncul, ya, ideologinya diresmikan pada tahun 1897 dalam Muktamar Internasional Zionisme di kota Basel, Swiss, dan ideologi Zionisme ini mendapatkan tanah atau tempat yang subur untuk bergerak, untuk tumbuh, untuk kemudian melakukan ekspansi, meskipun mereka baru berdiri negara Israel itu tahun 1948, tapi sejarahnya sudah cukup panjang, dimulai dari awal abad ke-19. Jadi proses yang tidak singkat. Mulai dari 1805, cita-cita Yahudi di seluruh dunia untuk memiliki tanah air itu sudah mulai diupayakan dan didukung oleh kebijakan-kebijakan afirmatif yang diambil oleh dinasti monarki yang ada di Mesir, yaitu keluarga Muhammad Ali Pasha. Nah, saudara boleh ngecek ya, sekarang informasi kan gampang, silakan cari di Google atau ChatGPT, apa hubungan Muhammad Ali Pasha dengan akar ideologi Zionisme dan apa kebijakan-kebijakannya yang menguntungkan Yahudi selama kepemimpinannya di Mesir dan di negeri Syam. Itu ada dan sudah kami bahas. Lalu kemudian bagaimana kekhalifahan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, Turki berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh monarki Mesir, yang awalnya Muhammad Ali Pasha ini ditunjuk, diangkat sebagai wali gubernur di Mesir oleh Sultan Utsmani, ya. Tapi kemudian dia bekerja sama dengan pihak-pihak asing, demikian pula anak cucu dan keturunannya, untuk melanggengkan kekuasaannya di Mesir, ya, membodoh-bodohi rakyat Mesir. Biasanya pemimpin diktator ya begitu, rakyatnya dibikin bodoh, dibikin miskin. Kemiskinan dan kebodohan dipelihara. Ya, jangan sampai kita niru mereka ya, para monarki yang ada di Timur Tengah. Ya, jangan sampai pasal undang-undang kita, undang-undang dasar, bahwa orang miskin dan anak-anak telantar itu dipelihara oleh negara, jangan sampai diartikan menyimpang. Ya, mestinya bukan dipelihara tapi diberdayakan, ya, supaya tidak timbul salah paham. Jangan-jangan orang miskin dipelihara supaya tetap miskin. Nauzubillah min zalik. Lalu kemudian setiap pemilu digunakan, dimanfaatkan kebodohan dan kemiskinannya itu untuk memilih mereka yang mau mengeluarkan uang, memberikan santunan kepada mereka. Nah, ini yang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti itu. Sebelum lahirnya negara-negara Arab modern, setelah tahun 1916 terjadi revolusi Arab yang memberontak terhadap Kesultanan Ottoman Turki setelah Turki kalah dalam Perang Dunia ke-1
maka negara-negara ini muncul menjadi negara-negara yang terpisah dari otoritas Ottoman Turki. Nah, sebelum itu Sultan-Sultan Ottoman itu berupaya menggagalkan semua kebijakan-kebijakan afirmatif yang sudah diambil oleh Muhammad Ali Pasha dan anak cucunya yang memerintah Mesir selama abad ke-19. Tapi kemudian ya langkahnya sudah terlambat, walaupun masih bisa menunda. Jadi menunda proyek Zionis untuk mendirikan negara Israel itu berhasil ditunda oleh Ottoman. Kalau tidak karena Sultan Abdul Majid, kemudian Sultan Abdul Aziz, dan yang terakhir itu Sultan Abdul Hamid II mengambil kebijakan yang kontra terhadap politik dinasti Mesir, keturunannya Muhammad Ali Pasha di Mesir, maka mungkin negara Zionis Israel itu akan muncul lebih awal, dan mungkin tidak perlu ada perang dunia ke-1. Karena Yahudi ini berkomplot, melakukan konspirasi-konspirasi, mempengaruhi negara-negara besar untuk membuat sebuah perang dunia ke-1 yang melibatkan Ottoman Turki. Dan Kesultanan Islam Turki satu-satunya itu yang kuat, itu sudah diprediksi kalah. Dan kalau Ottoman Turki kalah, maka tidak ada lagi penghalang untuk berdirinya negara Israel. Itu prinsip yang dipegang oleh kelompok Zionis. Dan itu terbukti. Dibikin dulu perangnya, Ottomannya dibikin bangkrut, dibikin kalah perang, kemudian negara-negara Arab yang dulu tunduk di bawah Ottoman Turki, bangsa Arab, kemudian diprovokasi, dikasih dana, dikasih duit untuk memberontak, dipersenjatai, sehingga proyek kereta api Hijaz dari Istanbul ke Madinah yang melewati Damaskus itu dihancurkan oleh pasukan suku-suku Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussein, penguasa Hijaz, Mekah dan Madinah pada saat itu yang memberontak melawan Ottoman. Nah, inilah awal cikal bakal pecahnya negara-negara Arab, memberontak terhadap Turki Utsmani, dan itu memuluskan jalan bagi berdirinya negara Zionis Israel. Dan Israel ketika berdiri itu sudah dibuat ekosistem. Bapak-bapak tentu paham ekosistem. Ekosistem berdirinya sebuah negara yang dicangkok itu nggak mungkin dia tidak menyiapkan lahan di sekitarnya supaya ramah, supaya baik, dan bisa melindungi keamanan Israel. Karena Israel ini kan negara cangkok, negara baru, dan sangat tidak aman. Kenapa? Kebencian, permusuhan dari umat Islam sangat besar, dan juga permusuhan kaum Kristen Ortodoks terhadap Yahudi, karena mereka mencaplok tanah-tanah warga Palestina, baik yang Muslim maupun yang Kristen Ortodoks. Apalagi dalam ajaran Islam jelas bahwa tanah Palestina, Baitul Maqdis itu adalah tanah suci milik umat Islam. Maka sudah pasti seluruh bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, Afrika Utara, yang menjadi wilayah yang berada di sekeliling Palestina atau sekarang menjadi negara Israel, entitas Zionis, itu pasti akan menolak keberadaan entitas baru itu, dan mereka pasti akan berupaya untuk memerangi dan mencabut Israel dari akarnya. Maka supaya tidak terjadi hal demikian, negara-negara kolonialis imperialis yang membidani kelahirannya Israel itu sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, mengambil langkah-langkah supaya Israel ini aman minimal untuk 100 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Rezim-rezim Arab, negara-negara Arab yang baru muncul setelah hancurnya Ottoman Turki, dihapusnya kekhalifahan Islam,
Penguasa-penguasa negara-negara Arab yang baru muncul itu sudah dikondisikan, sudah diberikan fasilitas, bahkan sudah menaikkan perjanjian konsesi untuk mengelola minyak, mengelola ini itu, kemudian investasi alih teknologi dari barat ke negara-negara yang baru muncul itu, dengan imbalan apa? Mereka tidak boleh mengganggu Israel. Kalau rakyat umat Islam di sekitar itu mengganggu, ingin memerangi Israel, nah negara-negara dan rezim inilah yang tugasnya untuk mencegah itu terjadi. Dan kalau perlu negara itu yang memerangi rakyatnya sendiri yang ingin memusnahkan Israel. Itu yang terjadi, Pak, sejak tahun 48 sampai sekarang. Nah, di buku ini, ya, ini buku saya terjemahkan dari bahasa Arab, Khulasatu Qissati Filastin, ini tulisan sejarawan dari Mesir, Muhammad Ilhami, ya, itu mengupas, membongkar fakta-fakta dengan dokumen-dokumen sejarah mengapa Israel bisa tumbuh dengan cepat, ideologi Zionisme ini bisa berkembang dengan pesat, didukung oleh negara-negara besar dan didukung oleh rezim-rezim Arab yang ada di sekelilingnya. Ya. Nah, maka itu jamaah yang dirahmati Allah, menghadapi Zionis kita harus tahu ilmunya. Ini bukan sembarangan, bukan cuma bisa teriak save Palestine, ya, free Palestine. Ya, kalau teriak doang anak kecil juga bisa. Sebab yang kita hadapi ini gerakan politik internasional yang pemimpin negara-negara Islam aja nggak berdaya. Bayangkan. Karena ekosistemnya sudah dibentuk oleh negara-negara imperialis di awal abad ke-20. Maka saya teringat istilah pepatah Arab mengatakan, man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, dia akan aman dari makarnya mereka. Kita bukan hanya belajar bahasa Israel, tapi belajar bagaimana orang Israel berpikir, mempelajari apa strategi-strategi yang dimiliki oleh musuh, konspirasi-konspirasi mereka untuk melanggengkan negara Zionis ini. Kita harus pelajari itu. Supaya apa? Kita tahu solusinya, kita bisa ambil solusi yang tepat, obat yang tepat untuk menghilangkan penyakit virus yang namanya Zionis. Ya, ini tugas kita bersama. Maka tugas bersama umat Islam ini sekarang apa? Menyiapkan, melahirkan generasi baru, pemimpin-pemimpin di dunia Islam yang ngerti sejarah kenapa muncul dan menjadi akar daripada Zionisme itu. Kalau enggak, makin lama cita-cita kita untuk membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Setelah perlawanan Utsmaniyah terhadap negara Israel itu gagal dan negara-negara besar adidaya dunia mendukung gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme ini berdiri atas 3 pilar. Ya, yang pertama, pilar sejarah historis, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh keluarga Muhammad Ali di Mesir selama 60 tahun sebelumnya. Ya, sehingga mereka memiliki kekuatan ekonomi dan finansial di Palestina, padahal mereka adalah kelompok minoritas. Yang pilar kedua yang menjadi penyangga berdirinya Zionis itu apa? Penyebaran gagasan nasionalisme, bahwa setiap bangsa itu memiliki negara dengan batas politik yang jelas dan kedaulatan. Maka Theodor Herzl sebagai pendiri gerakan Zionisme mengemukakan gagasan bahwa orang Yahudi adalah bangsa tanpa negara. Ya, ini harus mendapatkan sebuah tanah untuk mereka membangun negara. Maka ada istilah, ya, Israel itu adalah bangsa tanpa negara, dan Palestina itu adalah tanah tanpa tuan.
Ya, jadi tanah Palestina adalah tanah tanpa bangsa, diperuntukkan untuk bangsa yang tidak punya negara. Nah, doktrin ini yang kemudian diilmiahkan oleh Theodor Herzl, disebarluaskan ke seluruh kaum Yahudi di seluruh dunia untuk membangun kembali mimpi dan cita-cita mereka untuk kembali ke negeri leluhurnya, ya, dan mereka ambil dari perjanjian lama, janji-janji Tuhan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Padahal Yahudi sendiri yang membangkang dan tidak menerima untuk tinggal di bumi Palestina. Ada ayatnya dalam surat Al-Maidah, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya, mereka menolak, disuruh masuk ke Baitul Maqdis nggak mau, berjuang angkat senjata nggak mau, maunya nunggu, maunya angkat ongkang-ongkang kaki, cuma ingin terima kunci aja. Nah, itulah hukuman dari Allah. Tapi mereka kemudian selama ribuan tahun setelah terusir dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem, dari Palestina, setelah kerajaan yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman terpecah-pecah, setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Yahudi lemah, Israel itu lemah. Maka kemudian diinvasi oleh Kaisar Babilonia, ya, pada tahun sebelum Masehi, 630 berapa itu, 38 sebelum Masehi. Kemudian Kaisar Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi. Sehingga apa? Mereka terusir, dan diantaranya banyak bangsa Yahudi itu kemudian datang ke Jazirah Arab mencari tempat tanah yang digambarkan di dalam kitab suci mereka, bahwa di situ nanti akan lahir penyelamat mereka atau Mesias. Mereka datang ke Madinah, jadi mereka nungguin Nabi Muhammad lahir. Cuma lahirnya Nabi itu di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Nah, mereka udah tahu itu. Makanya ketika datang Nabi Muhammad membawa ajaran yang tidak dikenal oleh mereka, tauhidnya beda dengan tauhid yang direkayasa oleh Yahudi, mereka memusuhi Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itulah Mesiasnya Yahudi. Setelah Yahudi menolak Mesias Nabi Isa alaihi salam, mereka mengingkari dan mengkufurinya, bahkan berkomplot dengan Romawi untuk menyalib Nabi Isa. Yang kedua, Nabi Muhammad diutus pada mereka, nggak mau juga mereka beriman. Nah, terus nanti siapa yang mereka imani? Nanti mereka imani di akhir zaman seorang Mesias, itulah Masih Ad-Dajjal. Dajjal, kata Nabi, muncul nanti dari arah timur di sebuah perkampungan Yahudi yang ada di Isfahan, dan diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan. Isfahan itu adanya sekarang di negeri Iran, negara Persia, ya, bangsa Persia zaman dulu, dan sekarang diwarisi oleh negara Iran. Itu banyak komunitas Yahudi di Iran. Salah satu konsentrasinya itu adalah di Isfahan. Ya, nah, situ terkenal ada perkampungan Yahudi. Nah, nanti Dajjal itu akan muncul dari sana. Mereka yang akan beriman kepada kepada Dajjal. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah taala, maka negara Yahudi ini adalah negara merupakan kompromi dari berbagai kekuatan dunia. Ya. Dan Herzl memanfaatkan situasi ketika puncak zaman kolonialisme dan dominasi Eropa di seluruh dunia. Dia menunggangi Inggris, menunggangi Prancis, menunggangi Rusia, menunggangi Amerika, ya, untuk mendukung ide pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana siasat licik Yahudi? Ya, banyak siasat liciknya. Di sini disebutkan dalam buku ini, ya, beberapa siasat licik Yahudi, bahwa Herzl meyakini orang-orang yang antisemit akan menjadi teman-teman yang bisa dipercaya, dan negara-negara antisemit justru akan menjadi sekutu kami. Zionisme bekerja sama dengan Nazi ini Hitler,
ya, dipimpin oleh Hitler di Jerman untuk tujuan pengusiran orang Yahudi dari Jerman. Jadi pengusiran Yahudi dari Jerman, kemudian mereka katanya dipanggang hidup-hidup di dalam kamar gas, itu rekayasa untuk membuat sebuah masalah Yahudi di dunia supaya mereka mendapatkan simpati, dan pemimpin-pemimpin dunia, kolonialis Eropa mendukung penyiapan tanah untuk mereka keluar dari Eropa dari kekejaman Nazi. Canggih itu konspirasinya, Pak. Ya. Korbannya nggak ada jutaan, 1 juta aja enggak. Tapi memang dibikin, ya, yang dikorbankan ratusan ribu. Tapi ratusan ribu waktu itu banyak, ya. Tapi Yahudi itu punya prinsip begini, ya, cita-cita besar itu perlu pengorbanan yang besar. Ya, sesama bangsanya sendiri dikorbankan untuk apa? Demi cita-cita punya negara Israel. Mereka nanti akan didukung oleh kekuatan imperialis, disiapkan tanahnya, disiapkan politiknya, disiapkan logistiknya, disiapkan senjatanya, disiapkan ekosistem. Semua rezim-rezim yang ada di sekitar Palestina sudah dibeli oleh imperialis Inggris untuk membela dan melindungi keamanan Israel. Ya. Jadi Herzl ini mendirikan negara Israel itu bergantung sepenuhnya kepada kekuatan kolonial. Iya, kalau nggak ada kekuatan Inggris, Prancis, Rusia menang Perang Dunia I, tidak ada Amerika menang Perang Dunia II, nggak bisa. Dia nggak bisa berdiri sebuah negara. Nah ini, ya, karena itu semuanya adalah merupakan rahasia yang menjadi keberhasilan Herzl ini adalah, ya, dia harus menunggangi dan bisa membeli bagaimana kepentingan-kepentingan dunia internasional itu kemudian bisa sejalan dengan kepentingan Zionis. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian salah satu siasat licik Zionis adalah melemahkan kekhalifahan Ottoman, terutama dengan terjadinya kudeta terhadap Sultan Abdul Hamid, penggulingan tahun 1909, kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia ke-1 yang terjadi antara 1914 sampai 1918, lalu kehadiran pasukan Inggris yang menduduki Palestina, Irak, dan menguasai Yordania Timur. Maka Inggris sudah menyiapkan tanah dari rampasan perang dunia ke-1 karena Ottoman kalah, ya. Maka wilayah yang menjadi rampasan perang itu dia sudah siapkan, ya, buat penguasa boneka Arab yang bisa dibeli. Nah, diantaranya Syarif Hussein itu, ya, disuruh ngelawan Ottoman, disuruh angkat senjata, dikasih senjata, dikasih duit, gaji tiap bulan besar, dia dan anak cucu keluarganya, lalu kemudian tidak sesuai dengan harapan, dia kemudian dikasih tanah tandus di Yordania. Nah itu anak cucunya sekarang lah yang jadi kerajaan Yordania. Ya, wajar kalau Yordania sekarang menjaga keamanan Israel. Ya, rudal-rudal dari mana itu pasti dihentikan di Yordania, apakah dari Iran, apa dari Yaman, dari mana-mana. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah berikutnya kita lihat perlawanan Palestina setelah berdirinya negara Israel tahun 48. Nah ini mulai bangkit ghirah umat Islam, mereka yang sudah sadar akan konspirasi para penjajah. Jadi negara Arab diberi kemerdekaan, sementara Palestina justru menghadapi masalah baru, penjajahan atas Palestina. Kan kontradiktif, ya. Perang Dunia kedua itu kan negara-negara semua diberikan kemerdekaan. Perang Dunia ke-1 Arab semua diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Ya, Perang Dunia kedua, dunia Islam, negara-negara Islam yang dulu dijajah oleh penjajah Eropa, semuanya merdeka rata-rata setelah Perang Dunia Kedua. Anomalinya
Negara-negara Islam bebas dari penjajahan, dari kolonialisme, tetapi Palestina justru yang dikorbankan menjadi negara jajahan Israel. Sehingga bangkitlah perlawanan umat Islam di Timur Tengah. Yang pertama, perlawanan yang disebut dengan gerakan jihad suci di bawah komando Abdul Qadir Al-Husaini. Kemudian ada Jaisul Inqadh, tentara penyelamat dibentuk oleh Liga Arab untuk mengorganisir sukarelawan jihad di Palestina. Ya, kemudian tentara Arab resmi, negara-negara mengirimkan tentara resminya masuk ke Palestina setelah Inggris meninggalkan mandatnya dan terlibat dalam perang 1948. Tapi apa yang terjadi? Perang 1948 antara Arab Israel, disitulah terjadi pengkhianatan besar-besaran terhadap Palestina. Ya, kenapa? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Azzam, seorang mujahid ya dari Palestina, beliau ini doktor dari Al-Azhar dan memimpin jihad di Afghanistan. Dia membuat memoir catatan apa? Bangsa Yahudi menerima dalam waktu 5 bulan lebih setelah diumumkannya perang tahun 48, 5 kali lipat apa yang mereka telah kuasai selama 50 tahun. Sebelum tentara Arab masuk, orang Palestina masih menguasai lebih dari 93% tanah Palestina. Setelah begitu tentara Arab mundur, tentara mau masuk, mau bantu sukarelawan mujahidin dari negara-negara Arab melawan Israel kan. Tentara Arabnya mundur, orang-orang Yahudi justru telah menguasai 78% tanah Palestina. Artinya apa? Ya, itu itu berarti apa? Tentara Arab ini justru yang memberikan keleluasaan untuk Yahudi menguasai tanah Palestina. Padahal sebelum perang, rakyat Palestina masih menguasai 93% tanah negaranya. Setelah perang Arab selesai, tentara Arabnya mundur, justru Yahudi yang menguasai 73%. Ini apa-apaan? Ya. Itu satu. Yang kedua, ditulis lagi oleh memoir seorang tokoh, ya, tidak ada satupun pertemuan Arab di markas Liga Arab mengenai Palestina pada saat itu kecuali ada sosok jenderal Inggris yang bernama Clayton. Tugasnya di markas Liga Arab mengawasi dan memandu pertemuan serta hasil keputusan-keputusannya, sehingga dengan itu mereka berhasil merebut dukungan Arab untuk konspirasi kolonialnya di Palestina. Akibat dari Nakbah, itu Nakbah ini malapetaka setelah perang 1948, 700.000 warga Palestina mengungsi keluar, mengungsi dari wilayahnya masing-masing. Apakah nanti mereka mengungsi ke kota lain di dalam Palestina ataupun keluar Palestina, termasuk di negara-negara Arab. Ya, artinya apa? Di sini terdapat 530 desa yang dihancurkan dan kota Palestina, sementara Israel menguasai 78% wilayah Palestina. Artinya ya ketika keputusan pembagian ya partition, United Nations Partition tahun 1447, PBB membagi tanah Palestina menjadi dua. Ya, Israel dapat 55%. Itu secara hukum internasional. Palestina cuma mendapatkan 45%, kan ditolak. Ya, maka terjadi perang 48. Nah, jadi dari keputusan tahun 47 mereka dapat 55%, naik wilayah mereka menjadi 78% tanah Palestina. Ya, ini seolah-olah tentara Arab yang bertempur itu bertempur di pihak Israel. Ya, kok bisa? Ya bisa. Itulah hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu dokumen-dokumennya ada di Inggris. Ya, dokumen-dokumen rahasia itu, arsip-arsip
Ya, bagaimana terjadinya konspirasi dalam perang 1948, itu semua ada di Inggris dan bisa diteliti oleh para peneliti. Maka itu di sini disebutkan, Bapak yang dirahmati Allah, konflik ya kita umat Islam dengan Yahudi ini soal Al-Quds, soal bumi Palestina ini bukan hanya konflik mengenai tanah, siapa menguasai apa, tapi konflik kita adalah tentang akidah. Ya, kenapa? Yahudi berperang, mengeluarkan sumber daya yang sangat besar, ya, menggandeng, lalu kemudian menunggangi negara-negara imperialis dunia untuk mendukung proyek mereka. Itu bukan tanpa sebab, bukan hanya soal tanah. Ya, sebab Palestina dulu seperti gurun Arab lainnya itu tandus, nggak ada kekayaan alam. Apa yang mau dibikin? Kalau sekarang katanya ini itu dilepas pantai Gaza, di Laut Mediterania sampai ke Siprus itu ditemukan ladang ladang gas alam terbesar di dunia cadangannya. Nah, itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Itu mungkin akal-akalan Israel aja supaya dia bisa menguasai Gaza itu. Tapi zaman dulu, 100 tahun yang lalu, nggak ada ditemukan apa-apa. Terus mereka mau menguasai tanah tandus itu buat apa? Ya untuk menguasai Masjidil Aqsa, untuk membangun kembali kuil Sulaiman, bait suci yang ketiga yang dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Ya, gak ada alasan lain. Dan semua pejabat pendiri negara Israel itu mengatakan demikian. Kami berperang di sini mendirikan negara Yahudi ini, ya, tujuan kami itu ideologi, doktrin agama. Ya, apa kata Charles Weizmann, ini pendiri Israel? Tujuan dari janji Balfour adalah untuk mengembalikan tanah Yehuda kepada orang Yahudi dan mengembalikan orang Yahudi ke tanah Yehuda. David Ben Gurion, ya, Perdana Menteri Israel yang pertama, hak orang Yahudi atas Palestina bukan berasal dari piagam mandat atau janji Balfournya Inggris. Hak Yahudi atas Palestina lebih tua dari dokumen tersebut. Taurat adalah piagam mandat dan hak kami sudah ada sejak bangsa Yahudi ada. Janji Balfour dan piagam mandat Inggris hanyalah pengakuan atas hak kami itu. Dalam memoarnya, Menachem Begin, Perdana Menteri Israel, juga mengungkapkan apa? Yerusalem adalah ibu kota kami dan akan tetap demikian selama-lamanya. Dan tanah Israel akan kembali lagi ke bangsanya, seluruh tanah dan selama-lamanya. Nah, maka pada tahun 67 ketika Israel berhasil mengalahkan Arab, perang 67, dan menguasai Yerusalem Timur, menguasai Masjidil Aqsa, apa kata kepala angkatan bersenjata Israel, Moshe Dayan? Dia berkata, Menteri Pertahanan Israel ini, ya, jika Taurat adalah milik kami dan kami adalah bangsa Taurat, maka kami adalah pemilik tanah Taurat, tanahnya para imam dan leluhur di Yerusalem, Hebron, Jericho dan sekitarnya, dan kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Ini bukan ucapan politik, tapi lebih dari itu, ini kata Moshe Dayan, ini adalah pemenuhan impian nenek moyang kami. Nah, Yahudi itu nggak malu-malu, Pak, nggak tedeng aling-aling. Dia mengungkapkan, ya, perang dia di Palestina itu adalah perang suci. Lah kita umat Islam, kalau angkat isu Palestina pakai isu agama, kita dibilang apa? Teroris sama Amerika, radikalis. Ya, jangan bawa agama. Ya, tujuannya apa? Supaya Israel, Yahudi itu punya narasi, ya, penuh menguasai Palestina itu dengan apa? Doktrin keagamaannya. Sementara umat Islam, ya, dilarang untuk menggunakan kacamata agama, pendekatan akidah ketika kita berusaha merumuskan
strategi pembebasan Baitul Maqdis, dan kita sekarang harus lepas merdeka dari penjajahan itu. Jadi penjajahan atas tanah tidak berdiri sendiri, karena penjajahan Israel atas tanah Palestina itu didahului oleh penjajahan akal pikiran kita, supaya kita umat Islam menjauhi agama kita, tidak menggunakan narasi agama dalam menghadapi konflik kita dengan Yahudi internasional. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jamaah yang mau memiliki bukunya nanti hubungi saya di dalam. Terima kasih.